Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR, sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami, Timbul Siregar, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Timbul, bisa mendengar suara kami Pak? Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak, ya, kami mendengar. Ya, ini baru saja disahkan, tapi banyak sekali polemik, DPR juga tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, jadi memang RUU Cipta Kerja ini punya persoalan pada saat awalnya juga, seperti yang dikatakan Pak Beni Harman, bahwa proses pembuatannya itu juga sangat tertutup. Kalau kita bicara proses pembuatan undang-undang, kita mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011. Di pasal 96 dengan sangat jelas, ada pelibatan. Kalau kita lihat proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini, penuh dengan kerahasiaan dan tidak melibatkan masyarakat. Kita punya data ketika ada proses pelibatan pekerja yang diundang di Kementerian Tenaga Kerja, serikat pekerja, serikat buruh hanya diposisikan untuk hanya mendengar apa yang diinginkan pemerintah. Nah, tidak dibuka dialog. Dia hanya monolog. Satu arah. Sehingga tim yang dibuat akhirnya bubar. Karena serikat pekerja merasa ini hanya monolog, tidak dialog. Sampai proses pembuatan perundingan di balik itu juga penuh dengan ketidakpastian dalam diskusi. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Kalau saya membaca draft terakhirnya, banyak hal yang diserahkan kepada peraturan pemerintah yang harusnya DPR itu mempunyai fungsi bagaimana memastikan norma-norma ini ada dalam undang-undang, bukan diserahkan ke peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah kan berarti pemerintah yang membuat sendiri. Seperti contoh, terkait dengan pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Undang-Undang 13 disebutkan syarat-syarat adanya PKWT maksimal 3 tahun. Sekarang dibuka, diserahkan kepada PP untuk menentukan. Peraturan pemerintah bisa saja mengatakan masa pekerjaan 10 tahun. Jadi bisa bertahun-tahun sampai 10 tahun untuk dikontrak. Boleh saja, karena dalam undang-undang tidak disebut lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Outsourcing dibuka seluas-luasnya. Seperti di di pasal 66 Undang-Undang 13 ada pekerjaan yang bisa di-outsourcing adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibuka lagi. Tidak dipersyaratkan maksud saya. Artinya semuanya bisa. Jadi dalam satu perusahaan 100 orang kerja, bisa saja semuanya adalah karyawan outsourcing. Nah, ini kan persoalan bagaimana harusnya DPR juga melihat kondisi sosiologis ketika Undang-Undang 13 saat ini, pekerja PKWT dan pekerja outsourcing itu adalah pekerja yang rentan dari pelanggaran hak-hak normatif, seperti banyak pekerja outsourcing dan kontrak yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, upahnya di bawah upah minimum. Sekarang mau dibuka dengan kondisi penegakan hukum yang sangat lemah, artinya dibukanya PKWT dengan outsourcing ini akan menambah proses eksploitasi pekerja. Harusnya DPR kan membicarakan ini dari sisi sosiologis, bagaimana kondisi saat ini. Bagaimana penerapan outsourcing dan PKWT. Tidak bisa sekedar hanya dibuka demikian saja. Nah, ini kan persoalan ketika dalam perdebatan di balik, saya menonton, tidak berkualitas diskusinya, sehingga hanya bercerita tentang saudaranya di Belanda, tetangganya di daerah. Itu kan artinya kualitas diskusinya tidak baik. Bagaimana menciptakan suatu undang-undang dari diskusi-diskusi yang berkualitas? Bagaimana memotret kondisi pekerja PKWT outsourcing saat ini? Kalau dibuka lagi nanti, bagaimana dengan penegakan hukumnya? Bagaimana dengan filosofis tentang
kehadiran negara untuk memproteksi pekerja. Karena posisi pekerja dengan pengusaha itu berbeda. Ya. Nah ini kan tidak dibicarakan. Ya. Pak Timbul, ini kita berbicara mengenai pekerja waktu tertentu juga atau biasa kita kenal dengan istilah pekerja kontrak begitu ya Pak ya. Nah di mana di undang-undang ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada pekerja yang seumur hidup bisa jadi berstatus kontrak karena tidak ada batasan aturannya. Lalu dampak yang tadi Anda katakan bisa langsung mengenai para pekerja kontrak ini seperti apa Pak bentuknya? Ya, jadi memang kan nanti diatur dalam peraturan pemerintah kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini, bahwa nanti pekerjaan yang sifatnya sementara itu ditentukan oleh pemerintah waktunya berapa tahun. Kalau di Undang-Undang 13 kan ditentukan 3 tahun maksimal. Ya, perpanjangan sekali. Nah, sekarang tidak muncul. Nah, nanti yang diatur oleh peraturan pemerintah. Dampaknya dengan dibukanya lebih banyak pekerja-pekerja kontrak tadi, bahwa ketika pekerja itu menandatangani kontrak, dia dalam posisi yang sebenarnya tidak seimbang dengan pemberi kerja. Akhirnya terjadi tadi pelanggaran hak-hak normatifnya, seperti hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan upah minimum, hak untuk mendapatkan lembur. Banyak sekarang pekerja lembur yang bekerja lembur hanya dikasih 1 jam 15.000. Ini kan persoalan tidak ada hitungan sesuai dengan ketentuan regulasi kita yang ada. Nah, persoalannya adalah lemahnya penegakan hukum juga. Jadi antara pelaksanaan yang melanggar ketentuan dengan lemahnya penegakan hukum menjadi suatu resultan yang akhirnya terjadi eksploitasi. Nah, ini yang harusnya kan tadi dibicarakan oleh DPR, sehingga ke depan ini bagaimana ada perbaikan, bukan malah memperlemah posisi buruh. Saya membaca ya dengan outsourcing juga yang seperti itu. Kalau kita lihat dari draft yang sudah disahkan, yang saya baca di draft terakhir, saya melihat konstruksi hukum RUU yang sudah ditetapkan ini di klaster ketenagakerjaan, ini kan konstruksi konflik. Jadi memang diciptakan sedemikian rupa sehingga klaster ketenagakerjaan ini akan syarat dengan konflik nantinya. Sementara kita berharap hubungan industrial kita itu hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan. Nah, kalau kita baca draftnya yang sudah disahkan ini, saya melihat ini akan terjadi konflik-konflik berikutnya antara pengusaha dan pekerja, akan mendorong terjadinya banyak demo, banyak mogok. Nah, ini kan yang juga akan jadi kontraproduktif ketika investor melihat bahwa regulasi yang dibuka dengan sangat fleksibel ternyata menyimpan bara konflik, sehingga mereka akan wait and see aja. Oh, kalau duit saya taruh di sana, ternyata konflik terus, ya artinya mereka nggak mau. Jadi pemerintah kan hanya berpikir menciptakan regulasi, tapi regulasi yang diciptakan adalah regulasi yang berwatak konflik. Bukan regulasi yang memudahkan orang untuk masuk dengan hubungan industrial yang lebih damai. Nah ini kan persoalan bahwa hubungan industrial itu harus diciptakan dengan sangat damai, berkeadilan, harmonis. Hubungan industrial Pancasila. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan tadi upah minimum. Upah minimum itu provinsi, kabupaten kota dengan kata-kata dapat dengan syarat-syarat tertentu. Ya, Pak Timbul. Nah ini kan artinya ya. Oke, nah ini berbicara juga mengenai tadi konflik yang sangat rentan terjadi. Bapak menyebutkan bahwa tenaga kerja, hubungan industrialis ini sudah tidak bisa seperti yang dulu lagi damai begitu katakanlah. Nah, salah satu yang disorot adalah terkait tenaga kerja asing juga nih Pak. Ini sudah tidak diharuskan lagi kabarnya mendapatkan izin tertulis dari menteri atau juga pejabat yang ditunjuk. Nah, syarat yang relatif lebih mudah ya jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang mengharuskan
TKA ini mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Apakah ini juga kemudian dilihat menjadi salah satu ancaman Pak bagi para pekerja atau buruh di Indonesia? Ya, kalau saya lihat, kalau kita bandingkan dengan pasal 42 sampai 49 di Undang-Undang 13, memang di undang-undang sekarang ini relatif lebih mudah. Dan memang ini sebenarnya sudah lama pemerintah menciptakan ini, mengkondisikan bahwa izin itu diturunkan dengan rencana kerja. Jadi rencana kerja adalah izin. Nah ini yang kita waktu itu protes, kan harusnya disesuaikan dengan pasal 42, 43 sampai 49. Tetapi kan pemerintah membuat peraturan pemerintah sampai peraturan Menteri Tenaga Kerja yang memang memudahkan. Dan sekarang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini memang juga akan terjadi persoalan konflik ke depan. Bagaimana pelaksanaan TKA ini ya akan lebih bebas dan sebagainya. Walaupun memang ada ketentuan-ketentuan bahwa ahli teknologi dan sebagainya. Ini kan juga terkait dengan bagaimana pelaksanaan selama ini. Di bawah Undang-Undang 13 saja banyak masalah, apalagi sekarang sudah dibuka lagi. Nah ini kan akan terjadi banyak masalah lagi. Jadi kalau kita lihat kembali, persoalannya ini adalah persoalan akan menimbulkan konflik gitu loh. Hubungan industrial Pancasila hanya slogan saja. Hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan dan sebagainya itu hanya di atas kertas. Nah ini kan persoalan-persoalan yang tidak dilihat oleh pemerintah dan DPR ketika mereka membahas ini. Saya coba ambil contoh ya. Ini ada kaitannya juga dengan jaminan sosial. Ketika PKWT dipermudah, outsourcing dipermudah, sementara faktanya banyak pekerja outsourcing dan pekerja kontrak yang tidak didaftarkan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong jumlah pekerja yang ikut BPJS Sostek ataupun BPJS Kesehatan menurun. Ketika menurun, iurannya juga akan menurun. Ditambah dengan upah minimum yang hanya diposisikan upah minimum provinsi. Upah minimum kabupaten kota kan lebih tinggi. Kalau diturunkan ke upah minimum provinsi, nilainya lebih rendah lagi. Iuran yang masuk ke BPJS Sostek ataupun ke BPJS Kesehatan akan menurun lagi. Untuk BPJS Kesehatan, program JKN, ini berdampak pada kontribusi terjadinya defisit lagi. Pemerintah akan menaruh lagi duit untuk mengatasi defisit. Artinya defisit akan dikontribusi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian juga BPJS Sostek. Kita lihat dana pensiun, jaminan pensiun. Nilai iurannya akan turun. Persentasenya kan nggak naik-naik. Itu akan menjadi masalah di tahun-tahun berikutnya, 2030, 2040, ketahanan dananya akan berkurang. Sehingga mengancam jaminan pensiun ini berkesinambungan, berkelanjutan. Ini kan jangka menengah, jangka panjang, itu juga harus dipikir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Demikian juga bagaimana dengan jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan JHT. Tabungan pekerja juga akan menurun secara nominal. Oke, baik nah, Pak, ini kan terima kasih. Berdampak semua gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Timbul Siregar, Sekjen Opsi, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Ya.